Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Arwan. Saya dari kelas E dengan NIM 03050394 Izin share screen. Di sini saya ingin menjelaskan materi saya, tips keamanan berinternet. Topik pembahasan yaitu ada satu, tips keamanan siber, yang kedua tips privasi data. Tips keamanan cyber yang pertama, berikan perlindungan yang kuat untuk akun. Yang pertama, buat sandi yang kuat dan unik. Yang kedua, jaga sandimu tetap aman. Yang ketiga, adalah contoh atau kata sandi yang baik untuk pengamanan atau perlindungan yang kuat untuk akun. Yang pertama, ambil huruf pertama dari setiap kata dalam kalimat. Contoh, ASMN GND DND. Tambahkan huruf besar dan huruf kecil ASMGN. Contohnya ASM, N besar, G besar, D kecil, N kecil, D besar. Supaya gampang diingat, huruf besar diletakkan pada inisial nasi, goreng, dan dinosaurus. Di akhir ditambahkan angka atau simbolis seperti 4, 5, M, N, G, dan ND. Ubah beberapa huruf dengan angka, ganti kata dan dengan simbol G. Kamu bisa menerapkan formula yang sama setiap membuat sandi untuk akun baru. Contoh, aku suka makan mie ayam dan nasi kudai. Naik kuda. 45. Contohnya 45 M, M besar, A besar, G, N kecil, K besar, dan tanda seru. Yang kedua, yang selanjutnya adalah gunakan verifikasi 2 langkah. Setelah menggunakan kata sandi yang tadi yang itu rumit, bisa menggunakan verifikasi 2 langkah. Tips yang pertama, aktifkan verifikasi 2 langkah di menu pengaturan akunmu. Khusus untuk akun Google, akses menu keamanan di sini dan panduannya. Tips kedua, saat mengaktifkan verifikasi 2 langkah, pastikan kamu menghubungkannya dengan nomor ponsel dan perangkat yang sering kamu gunakan, karena fitur ini akan mengirimkan notifikasi ke perangkat tersebut untuk menyelesaikan login. Yang ketiga, tips ketiga, jika kamu kehilangan perangkat atau mengganti nomor ponselmu lalu tidak bisa login dengan verifikasi 2 langkah, klik di sini dan ikuti langkah-langkah untuk memulihkan akunmu. Selanjutnya, yaitu menjaga keamanan perangkat dengan aman. Bisa gunakan tips pertama, jangan abaikan notifikasi software update. Itu sangat perlu jika kita ingin menjaga keamanan perangkat kita. Yang kedua, atau tips yang kedua, lindungi keamanan data diri dari aplikasi yang berbahaya. Jauhkan data diri atau keamanan data kita dari aplikasi-aplikasi yang menurut kita itu berbahaya atau sangat mengganggu. Tips yang kedua, pastikan kamu selalu download aplikasi dari sumber resmi dan terpercaya seperti Google Play. Yang kedua, tips selanjutnya, hapus aplikasi yang sudah tidak berguna. Selanjutnya, aktifkan update otomatis pada aplikasi. Selanjutnya, batasi akses aplikasi ke data sensitif seperti lokasi dan foto. Tips yang ketiga, gunakan kunci layar. Saat tidak menggunakan komputer, laptop, tablet, atau ponsel, kunci layar agar orang lain tidak dapat login ke perangkatmu atau HP kita masing-masing. Untuk keamanan tambahan atau perangkatmu akan mengunci layar secara otomatis saat perangkat beralih ke
mode tidur. Kata sandi sangat perlukan ke HP kita masing-masing atau Android maupun komputer, laptop, atau sejenisnya. Itu sangat dibutuhkan untuk menjaga keamanan perangkat kita. Selanjutnya adalah menjelajahi. Selanjutnya adalah pertolongan pertama. Atau selanjutnya adalah phishing. Yang pertama, gunakan menghindari phishing. Tanyakan pertanyaan berikut sebelum kamu mengklik link atau merespon pesan. Pertanyaan pertama, sebelum anu menggunakan atau memencet link. Pertanyaan pertama, sebelum mengklik suatu URL atau link, cari tahu sendiri secara online nama dan URL resmi bisnisnya. Bandingkan apakah sesuai dengan yang kamu terima. Hal ini sah karena penipu kadang membuat URL atau halaman situs web yang mirip dengan perusahaan resmi ya, untuk menipu. Jadi untuk menghindari phishing, kita harus mengetahui link resmi, apakah link itu resmi ataupun tiruan atau penipu. Yang kedua, cek apakah tampilan pesan atau situs profesional dengan produk atau logo perusahaan yang benar tanpa kesalahan ejaan. Jadi selanjutnya kita pastikan apakah tampilan di dalam link itu apakah eh, sesuai dengan apa situs profesionalnya atau tidak, dengan laman yang kita tuju. Apakah itu sesuai atau tidak? Jika link itu tidak sesuai dengan laman atau tampilan yang kita cari atau yang kita tuju, itu berarti link itu penipuan. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apakah Anda ada peringatan Gmail menandai email mencurigakan dari memandai lampiran bervirus secara otomatis? Perhatikan peringatan yang diberikan sistem seperti tandai sebagai spam atau virus terdeteksi. Nah, selanjutnya kita harus dapat mencurigai apakah file itu bervirus atau tidak. Kita harus memperhatikan peringatan yang diberikan oleh sistem yang link itu tadi, seperti tandai sebagai spam atau virus terdeteksi. Jadi ada virus itu mesti ada kayak eh, dikasih peringatan atau perhatian dari sistem tersebut, dari email biasanya. Pertanyaan keempat, apakah pesan atau hal yang ditawarkan terdengar mustahil? Misalnya, kesempatan untuk menghasilkan uang yang sangat banyak untuk memenangkan suatu, kemungkinan besar ini adalah upaya penipuan. Nah, jadi kita harus memastikan apakah pesan itu sangat logis atau tidak. Apa yang ditawarkan itu sesuai atau tidak. Nah, jika pesan itu yang ditawarkan untuk mendapatkan uang atau cuan yang melimpah, nah, itu kita harus patut curiga bahwa halaman itu bisa jadi link itu adalah link penipuan. Yang selanjutnya adalah apakah pesan terdengar aneh? Misalnya, apakah pengirim menyebut adanya situasi gawat darurat yang membuatmu panik atau mengatakan bahwa dia mengenalmu tapi kamu tidak yakin. Jadi kita itu harus waspada terhadap link-link atau file atau apapun itu. Biasanya kita itu harus mencurigai jika file itu terdapat eh, kayak
eh, tiba-tiba kayak ada, biasanya di dalam pengisian ini kan terdapat ada kayak penyebutan secara itu ya danger ya, biasanya itu membuat kita panik. Nah, biasanya diberi pertanyaan apakah kamu mengenal aku atau tidak. Padahal kamu itu nggak kenal, tapi kamu itu biasanya mengisi kenal. Padahal kamu tidak kenal. Selanjutnya adalah tips privasi data. Selanjutnya adalah pertolongan pertama. Nah, di dalam pertolongan pertama ini, jelaskan akunmu diretas. Tips yang pertama itu, jika akunmu diretas, login segera dan ganti sandimu bila diperlukan. Bila pelaku telah mengganti sandi akunmu atau sandi Google kita, ikuti langkah ini untuk memulihkan akun atau kata sandi yang sudah diganti tadi. Kemudian lakukan pemeriksaan keamanan Google untuk melihat apakah ada akun lainnya yang turut disusupi, lalu diikuti rekomendasi yang disarankan untuk meninggalkan keamanan akun. Tips yang kedua, jika ponselmu hilang atau dicuri, kunjungi menu tem- temukan ponsel Anda untuk mencegah siapapun mengakses datamu. Kamu bisa menemukan lokasi perangkat jarak jauh dan mengunci ponselmu baik Android maupun iOS atau iPhone. Pembahasan selanjutnya adalah tips privasi data. Nah, yang pertama adalah saring sebelum sharing. Nah, kita itu biasanya mendapatkan informasi itu kita tidak tahu isinya. Nah, ini ada beberapa tips yang sangat penting bagi kita semua. Yang pertama, jejak onlinemu bisa bertahan selamanya. Setelah diposting, sulit untuk mengontrol suatu konten. Orang-orang bisa saja salah paham akan niatmu membuat salinan atau copy, menangkap layar, atau screenshot, atau membagikan kembali, maka saringlah sebelum sharing. Yang kedua, minta izin sebelum sharing. Kita diwajibkan untuk minta izin untuk sharing. Sebelum kita sharing itu kita harus minta izin. Apakah kamu pernah merasa kesal saat temanmu atau keluarga memposting foto informasi pribadimu secara online tanpa izin? Menghormati privasi orang lain sama pentingnya dengan menjaga privasimu. Maka pastikan kamu selalu minta izin orang lain sebelum membagikan konten yang melibatkan mereka. Contoh, kontak, foto, berikan kehamilan atau berita kehamilan, wajah maupun foto anak-anak. Yang kedua, batasi akses aplikasi dan layanan ke datamu. Produk seperti Google Maps, Search, dan YouTube menemukan data-data agar pelayanan lebih bermanfaat, namun kamu punya kontrol untuk memilih data yang ingin dibagikan. Cek tips berikut. Satu, tetapkan tanggal kadaluarsa untuk datamu. Google menyediakan fitur hapus otomatis untuk datamu. Karena kami percaya produk hanya perlu menyimpan informasi selama masih bermanfaat untuk kita sendiri. Terdapat opsi hapus data otomatis setiap 18 bulan yang aktif secara default pada satu, histori lokasi saat pertama kalinya diaktifkan. Yang kedua, aktifkan situs dan aplikasi pada akun-akun baru. Kamu selalu bisa menonaktifkan fitur atau memilih periode waktu penghapusan yang berbeda. Kunjungi dan kontrol aktivitas di akun Google-mu atau akun Google kita untuk mengatur bagaimana datamu digunakan dan disimpan. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan keamanan.
Pemeriksaan keamanan bisa membantu mengecek siapa saja aplikasi pihak ketiga yang memiliki akses ke data akun Google kita. Bahkan mungkin kamu akan menemukan beberapa aplikasi yang sudah lama tidak digunakan tapi masih tercantum di dalam akun Google kita. Selanjutnya yaitu kontrol privasi. Kontrol privasimu langsung dari aplikasi. Kontrol privasi langsung dari aplikasi yang kamu gunakan setiap hari. Semua orang punya profesi atau privasi masing-masing, sehingga tidak ada satu solusi yang sama untuk semua. Maka kami menghadirkan kontrol yang memungkinkan kamu memilih pengaturan privasi yang tepat. Tips yang pertama, aktifkan mode samaran di Chrome atau Maps atau Search dan YouTube. Cukup dengan mengeklik foto profilmu, kamu bisa mengaktifkan mode samaran secara mudah. Saat mode samaran diaktifkan, history browsing, cookies, dan aktivitasmu tidak akan disimpan di akun Google-mu. Yang kedua, kontrol datamu langsung dari akun Google. Kamu bisa meninjau dan menghapus aktivitas pencarianmu, mengakses kontrol privasi, dan yang relevan langsung di akun Google kita masing-masing dengan cepat tanpa perlu mengunjungi halaman pengaturan terpisah. Klik link berikut untuk mulai mengelola datamu. Yang pertama, data di search. Yang kedua, data di asisten. Yang ketiga, data di maps. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan privasi. Pemeriksaan privasi memungkinkan memilih jenis data yang ingin disampaikan atau disimpan di akun Google. Menentukan siapa saja yang bisa mengaksesnya, beserta mengatur jenis iklan yang ingin kamu lihat. Kamu bisa mengubah pengaturan ini kapanpun dan kapan saja dan mengaktifkan pengingat untuk mengelola pengaturan secara berkala. Jadi kesimpulannya kita harus eh, pintar-pintar menjaga privasi atau data-data kita yang ada di ponsel. Setiap data itu sangat-sangat penting di kehidupan kita masing-masing, dari privasi, foto, nama, kata sandi, maupun histori-histori kita itu sangat perlu. Jadi kita harus pintar atau memahami atau lebih pintar dari penipu. Jadi kita harus bisa mengerti bahwa halaman link yang kita gunakan itu baik atau salah, atau itu penipu atau salah, atau bisa juga menggunakan tips-tips yang tadi yang sudah saya paparkan. Jadi kita harus lebih bijak dalam menggunakan atau eh, privasi data kita masing-masing. Eh, Sekian dari saya. Jika ada salah kata, salah perbuatan, salah tutur kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. See you guys.